welcome back to Rumah Fermetan. Guys, saya sekarang bukan di Rumah Fermetan, guys. Keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, saat ini saya lagi di rumah kolektor kesayangan ya. Kolektor kesayangan sekaligus juga distributornya Fermetan, guys. Beliau ini lagi hamil dari kemarin, nanti kisaran Maret baru melahirkan. Terus punya aglo, coba guys ya. Ini ada, saya nggak tahu ini aglo apa ya guys. Kayaknya ini aglo mahal-mahal ya guys. Nanti kita lihat satu-satu. Ada Kansa, ada Marsa Anjani, ada Mahaseti yang seperti ini ya. Nih ya guys ya. Jadi dalam waktu sekitar 7 bulan ya, aglo ini tidak diapa-apain ya. Aglo ini tidak diapa-apain, tidak diremajakan, yang akhirnya kayak gini guys. Tuh coba lihat ya, siapa kalian di rumah yang aglonya kayak gini ya, ditonton videonya sampai habis. Kita akan remajakan aglonya dan kita akan panen bonggolnya. Oke, let's go. Halo dong. Halo lagi ngapain? Aduh, pohon kelapa saya apa kabar? Iya, ini ya si aglo-aglonya baru tak cuci nih, baru tak cuci. Ini kan udah banyak nih yang panjang-panjang kayak gini nih, lebih dari 30 ruas nih kan, Mbak. Ya. Iya. Terus tadi ini ketangkep nih. Guys, ada Rinjani guys. Terus saya bilang sama Mbak Paula, nanti kita pisah, satunya nanti buat dilelang aja, saya bilang gitu, ya kan? Siap-siap ini udah. Iya, iya. Nanti 2 minggu itu udah bisa tuh dilepas tuh Mbak. Ini kan udah kayak gini. Ini mau tak ini dulu, tak bikin dulu rendamannya. Maksudnya sih tadi ini sambil kita kerjain dulu yang lain. Ini kita rendam dulu di sini di Verliquid. Tuh ya, pakai Verliquid. Kita kasih mikroba yang baik dulu ya. Ini sekitar 3 liter. Saya kasih 3 tutup botol ya guys. Boleh lebih. Boleh takarannya itu sampai 20 ml per liter. Karena ini tanamannya kita mau berusaha menetralkan dia dari patogen ya. Saya kasih berjuta-juta mikroba yang baik. Oke. Nah, ini guys ya. Ini kita cemplungin aja dulu di sini ya semua ya. Tuh guys, ya ampun. Ini Marsa Anjani yang mana ya Mbak ya? Ya ampun guys, ini Marsa Anjani. Ini Mbak Paula ini pindah rumah. Terus ini kena gosong guys tuh. Karena belum jadi kemarin rumahnya. Iya, belum jadi Rumahnya paranetnya ya Mbak ya. Iya. Iya, rumahnya aglonya menyusul ya. Tapi ini kena gosong. Jadi kesimpulannya apa Mbak? Aglo itu boleh dihujanin, tapi jangan dipanasin langsung tuh, nggak boleh. Tuh, ini Mbak Paula ini udah anu banget di aglo nih. Mbak, ini nggak apa-apa dicemplungin semua. Dicemplungin rendem, di serasa kayak dia berendam ya. Oke guys, kita ke meja operasi. Kita operasi yang tidak perlu dibongkar. Oke? Nggak sabar. Guys, ini Mahaseti. Aduh, Bu, ini pohon kelapa ya, Bu ya? Ini pohon kelapa, kira-kira berapa ya? Ini tingginya nih. Belum yang di bawah. Ini belum yang di bawah. Betul. Betul, belum yang di bawah. Dulu ini cantik banget, aku tahu. Sangat. Mahadewi ya namanya ya. Mahadewi. Mahaseti yang sudah Mutasi. Jadi Mahadewi. Iya, ini ya guys ya, ini cantik banget dulunya. Siapa yang pernah ngikutin Instagramnya Mbak Paula itu pasti tahu ya. Jadi pasti, wah ya itu pasti paham lah ya. Soalnya Bu Paula ini yang paling telaten guys untuk ngurusin aglo. Bu Paula sendiri gimana? Coba ini saya pinggirkan dulu ya. Bu Paula sendiri dulu gimana ceritanya? Suka tanaman dari kapan? Saya suka tanaman itu sebenarnya udah lama dok. Saya memang pecinta tanaman tuh dari saya SMA, SMP tuh udah sering nanam tanaman rumahan lah ya. Ibu-ibu pasti tahu kayak suplir kayak gitu-gitu. Terus akhirnya saya ke anggrek karena saya penasaran. Akhirnya setelah di anggrek pandemi, terus saya nggak ngantor kan, banyak work from home. Akhirnya ya udah. Kok penasaran nih sama daun-daun cantik yang warna-warni gitu ya. Setuju pasti nih pecinta aglonema nih. Dulu pertama kali jatuh cintanya sama apa? Dulu pertama jatuh cintanya
Aglo saya yang pertama kali adalah, masih ada nggak ya di sini ya? Waduh, kayaknya udah nggak ada. Dulu saya jatuh cintanya sama kayak ibu-ibu yang lain, pasti Suksom Jaipong. Wah, tetap Suksom Jaipong pemegang nomor 1. Terus akhirnya Suksom itu kan memang Merah merona. catchy, betul. Iya, betul. Itu yang saya beli secara online. Terus ada akhirnya jadi itu beli itu juga tuh yang panjang kayak pohon kelapa itu. Iya, Red Di Majesty. sana, Red Majesty. Nah itu aglo pertama saya. Setelah itu nambah penasaran kan, semakin orang pada bilang aglo males mati gitu. Tapi puji Tuhan sih nggak banyak yang mati waktu itu ya. Sebelum ditinggal hamil mendadak, bukan mendadak dangdut, mendadak hamil. Itu sih dok, ya akhirnya nambah. Waktu memang belum terlalu booming, saya udah cari-cari yang memang kira-kira modelnya bagus, yang kira-kira rare gitu-gitu saya udah cari. Tapi ya nggak yang sampai yang gimana gitu, nggak sih ya. Kalau pas ada, pas cocok ya terus beli. Betul, gitu. cocok harga, cocok. Dan memang itu dari tahun berapa berarti? 2020 awal ya Mbak ya? 2020 awal, iya Januari, Maret lah. Saya mulai itu Maret sama April. Oh, Maret sama April. Ya ini udah mau 2 tahun lah ya. Iya, udah mau 2 tahun di aglonya ya. Kalau di anggreknya berarti udah belasan tahun. Enggak sih, anggrek itu baru 2018, 2017, 2018. Oh, 2017, 2018. Mulai, iya. Makanya ada juga pupuk daunnya guys ya. Nanti kita bahas belakangan ya. Oke. Nah, jadi itu Mbak Bu Paula ini suka sama aglo. Untungnya waktu itu harganya masih tidak segila sekarang ya. Ya kalau yang lainnya sekarang itu 1 daun 5 juta, ya dulu 5 juta udah dapat ada di sini loh guys. Gitu ya. Itu sih dok. Jadi nggak bikin shock. Nggak bikin shock ya. Jadi kalau tapi memang tanaman itu kan ada rezekinya. Jadi kalau sedikit-sedikit dikumpulin malah jadi banyak ya. Amin. Nah ini rencananya mau belajar memperbanyak dari Dokter Evi nih. Kan biasanya cuma lihatnya live doang, kok kayaknya nggak afdol gitu ya. Kalau udah ketemu gini kan ilmunya langsung gitu. Kayak sekolah online itu kurang dok, Iya, kata betul. anak saya gitu. Betul. Lebih enak kalau offline. Kalau offline, iya. Betul. Memang lebih enak offline, tapi nggak mungkin ya kan saya datangin semuanya ya guys. Yang ya. lain biar ke Balikpapan dok. Iya, yang lain biar kembali ke Balikpapan. Ini pengecualian karena Bu Paulanya lagi hamil ya guys. Rezeki. Iya, rezeki baby ya. Ini guys, sebelum kita motong ini, kita sediain dulu ini Fair Liquid seperti biasa. Ini nggak mabuk ya Bu? Nggak. Udah Ini cukup itu. Airnya 1 liter ya. Tadi Ini dikasih dokter 20 mili boleh? 2 tutup botol. Iya, 20 mili. Jadi kalau misalnya untuk udah tanaman-tanaman yang tua kayak gini, kadang saya lebih pekat buatnya. Karena apa lebih pekat? Supaya jadi lebih itu dia, lebih terserap dengan baik. Nah ini untuk kayak gini, Bu Paula, ini caranya kita nanganin kayak gini. Kalau biasanya Bu Paula sendiri, ini biasanya gimana? Kalau misalnya mau dia dikerjain? Kalau saya sama kayak ilmunya waktu saya belajar ke Dokter Evi, biasanya memang nggak dibongkar, cuman saya potong aja karena gemes ini ya. Meskipun nggak ada akarnya, saya tetap berani potong karena yang lain-lain seperti apa ya itu pos mutasi dan lain-lain kemarin tanpa akar pun jadi dan malah bagus ya. Jadi saya pengennya dipotong, cuman tadi saya nggak tahu nih potongnya seberapa. Kalau saya sih potongnya kira-kira segini ya. Segitu. Tapi kayaknya kepanjangan ini kalau menurut ilmu dokter yang cantik ini. Jadi kita ikutin aja ya guys ya. Seperti apa biar ilmunya kita tahu. Ya, pisaunya ini dipegang seperti pegang pulpen guys. Ini bener nih guys ya, seperti pegang pulpen. Nggak bisa gini ya karena ini kecil banget. Iya, pegangnya kayak pulpen. Itu potongnya di sini aja Mbak. Jadi motongnya itu di bawah ruas. Guys, kalian mau nonton lebih dekat? Ayo kita tonton lebih dekat ya. Nah, ini kan 1, 2, 3. Di bawah sini boleh ruas ketiganya, atau di ruas keempatnya boleh karena di sini udah ada mata akarnya. Mata akarnya Nah, kita iya. potong di sini. Saya bantuin ya, Mbak ya. Potong aja guys. Tung. Dah. Nih ya.
Ini Mahadewinya ini guys. Coba Mbak, ini bukan sekedar merah biasa ya. Tuh. Ini memang saya cintanya dulu karena Mahadewi itu banyak yang merah, Dok. Betul. Kebetulan lihat yang agak orange, hijau, kok saya lebih tertarik sama ini daripada yang merah terus tulangnya putih. Gitu. Tapi ini lebih cantik Mbak, aku nggak pernah ngeliat kayak gini. Ini tulangnya putih loh guys, ini Mahadewi. Dan kita berharap ya nanti anak-anaknya ini akan muncul lagi ya. Terus kayak gini, ini mau dibiarkan kayak gini bisa juga. Cuman kayak gini kan Mbak kan, ini kita cemplungin aja dulu di sini. Di mana? Di cairan tadi yang kita siapkan ya, fair liquidnya. Nah ini kalau kayak gini, ini bisa. Misalnya kita biarkan bisa, cuman kemungkinan kan tunasnya pasti munculnya dari atas-atas kan. Seperti kayak contohnya tadi udah ada. Saya ambilkan contohnya ya. Ya ini guys contohnya ya guys. Tuh ya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, karena batangnya tinggi, ini kayak gitu ya. Ini mungkin karena melepes juga pucuknya ya. Waktu itu ya, terus ini baru mau numbuh ini, tapi nggak tahu ya Dok, ini bisa numbuh dengan selamat atau? Ya bisa sih kayaknya. Nah kayak gini kan, akhirnya yang anakannya ini jadi munculnya di atas. Nanti ini kita kerjain juga guys ya. Nah supaya ini jangan kayak gini kejadiannya, jangan kayak gini maksudnya ya. Karena ini nanti kan tunasnya jadi nggak berakar. Kalaupun dia berakar, nanti biasanya akarnya warna apa Mbak? Hijau kan? Hijau. Kalau misalnya dia nggak ketemu sama media, ya sama seperti akar-akarnya aroid itu. Iya betul. Kan akarnya aroid kan kalau misalnya dia di udara, akhirnya jadi hijau dia, ya gitu. Jadi ini nanti dipotong Mbak, ini dipotong di sini nih. Potong aja di situ. Yang medianya ketemunya di mana? Di sini ya? Ya, sip. Udahan. Nggak ada penyakitnya. Aman guys. Bersih. Tuh. Nih ya. Cara propagasinya aglo itu kan memang lewat batang, ya kan? Betul. Ya Mbak ya, lewat batang. Kalau misalnya ini ditutup sama povidon iodin bisa. Ya, kita ambil dulu povidon iodinnya ya. Kan biasanya pada nanya tuh Dok. Harus yang merah kah itu betadinnya? Sampai pada cari yang merah di mana gitu ya. Jadi sekalian mungkin dijelaskan di sini. Ini betadin yang kuning bisa kan Dok? Bisa. Pokoknya isinya itu yang penting dalamnya ya. Povidon iodin itu bisa. Bahkan itu terakhir itu aku pakainya kapur sirih Mbak. Bisa. Kalau misalnya di rumah masih punya banyak fungisida boleh. Tetesin ya. Kalau saya sendiri kan karena lebih enak yang ringkes kan tuh. Tetesin. Nah, dah. Habis itu ini nanti mau dibuka kayak gini boleh, mau ditutup boleh. Tapi kalau misalnya memang kita mau ngecek dia supaya kita tahu dianya busuk apa enggak, dibiarkan terbuka boleh, nggak ada masalah, ya. Nah, ini kalau kayak gini nih sebenarnya perlu kita potong tapi nanti aja ya. Ini kita taruh di bawah. Tapi ini perlu ditulis dulu nih Mbak. Punyanya siapa nih? Bonggol tuanya siapa nih ya kan? Ini kan tanggul guys. Ini yang namanya tanggul. Ya, kalau saya ditanya, Bu apa sih bedanya tanggul sama bonggol? Nah, yang ini namanya tanggul. Itu sudah tertanam di dalam media yang kita pisah. Ini tanggul. Jadi tanggul karena dia udah nggak ada pucuknya. Nah, yang ini kalau kita belah-belah, ini akan menjadi bonggol. Kalau kita tanam, ya. Tuh, kita taruh di bawah. Yang ini bagi 2 aja, Mbak. Nanti kita tapi tanamnya di pot yang terpisah. Ini ada berapa ruas nih? Dihitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, 11. Jadi 5 ruas. Kita potong. Mau bagi 3 juga boleh. Sini. Tapi nanti kebanyakan pot. 3 aja ya? 2 aja ya? Ya, 2 aja. Kebanyakan pot nanti kita. Nah, ini kita cemplungin lagi di sini. Saya perhatikan dulu. Oh ya, oke. Ini Mahadewi. Tadi alternatifnya ini bisa dibiarkan kayak gini aja karena ini kan ada pucuknya, tapi ini juga bisa dipotong. Tapi ini kan daunnya masih 1. Kalau misalnya pun mau kita potong, tunggu aja dulu dia sampai sekitar 3 daun, Mbak. Nanti kalau misalnya dia udah 3 daun, dicangkok gimana dong? Bisa dicangkok. Nah, misalnya sampai sini? Iya, boleh. Ini nanti dicangkok boleh. Ini nanti bisa aja dicangkok ya, ini bisa dicangkok atau misalnya mau dibiarkan kayak gini juga nggak apa-apa. Mau dibiarkan kayak gini juga nggak apa-apa, mau dicangkok juga boleh. Tapi kalau misalnya kita biarkan, nanti ini begitu daunnya sudah 3 daun, nanti dipotong ini di sini. Ini dipotong, baru nanti ini 1 ruas dipotong, ini 1 ruas dipotong, 1 ruas ini dipotong karena ini kan udah ada tunasan. Betul. Karena untuk menumbuhkan tunas, guys,
dia tidak diperlukan akar. Gitu. Jadi nanti kalau begitu dia sudah muncul, ada daunnya, nanti dia akan muncul sendiri. Akan muncul sendiri si akar itu. Jadi dipotong nanti meskipun ini sudah ada daunnya, dipotong tanpa dia ada akarnya nggak masalah? Nggak masalah. Yang penting bau bonggol yang di sini. Iya. Tunggu dia sampai sekitar 3 daun bisa. Ya, 3 daun itu udah bisa, tapi paling aman memang 5 daun. Nanti kalau kayak gini boleh aja nanti dicangkok. Ya, pilihan yang paling aman sebenarnya dicangkok. Nanti dia tumbuh, daunannya pada tumbuh, terus nanti akarnya pada tumbuh. Kalau sudah kejadiannya udah kayak gitu, jangan dibawa lagi bonggol utamanya. Langsung nanti dibelahnya di sini. Ya, mudahan mengerti ya guys maksud saya. Ini kita cangkok, begitu kita cangkok, nanti kan dia udah muncul nih 4 daun. Nanti kan kita pisah dia, ya. Seperti ini. Nih, ya. Guys, jadi kayak gini ya. Nanti kan dia udah muncul kayak gini 4 daun, 5 daun ya. Nanti jangan dipotong lagi bawa ruas tuanya kayak gini ya. Jangan dibawa ruas jangan disertakan. Jadi langsung motongnya di sini. Ini kan habis kita rendam ya. Kita potong aja ya sekalian guys. Ini rinjani guys. Siap-siap guys. Nanti ini dilelang aja nih guys ya. Di Verta Garden ya guys, tapi dilelangnya jangan di tempat saya ya guys. Nanti saya di tag aja tuh. Nih, kayak gini. Ini dari bonggolan guys. Nanti ini seperti ini ya, si Mahadewi ini ya. Ini seperti ini, gini dulunya ya. Akhirnya dia jadi muncul seperti ini. Jadi bonggol jangan pernah dibuang. Jangan pernah dibuang guys. Ya, karena di situ ada kehidupan. Ya, kayak gini juga nih kan, Mbak kan? Nih. Ini dipotong kerja sama tim ini ya namanya ya. Tuh. Ini ada satu, ini nggak naik dok. Kemungkinan kalau ini ditanam bisa naik. Dia bisa naik. Bisa naik. Oke guys, ini ya Mbak ya. Tadi udah kita rendam ya, kurang lebih 30 menit, 60 menit. Terus kita kasihkan betadine nih ya. Kita kasihkan povidone iodine, merek apa aja boleh. Kita ambil sampel dari yang sekian banyak kita tanam ya. Ini mewakili ya. Yang ini potong pucuk tanpa akar seperti ini. Yang ini babyan tanian dari hasil bonggolan ya. Itu ada rinjani 2 ini ya. Aduh kasihannya rinjaninya ya. Tapi dia akan survive ya guys. Saya lebih parah rinjani saya awalnya di rumah kayak gini Mbak, tak beli. Tapi sekarang lebih jadi jos ya. Jadi jos, begitu pakai fermentan baby, langsung gini. Karena dia waktu itu di baby ya. Kalau misalnya yang kayak gini-gini nanti ini tanamnya di fermentan. Biar kita tahu bedanya di mana ya. Sering nanya sama saya yang ini yang bonggolan kayak gini Mbak. Nanamnya di mana? Di fermentan baby atau fermentan? Saya taunya bonggolan itu nanamnya di fermentan baby. Ternyata boleh. Salah pemirsa. Sebenarnya boleh, salah ya? nggak salah, boleh. Cuman kan eman-eman sayang kan. Ini tanam di fermentan aja udah oke guys, nggak harus di baby. Tapi kalau kayak gini itu mutlak sih, karena dia daunnya banyak. Yang ini juga kecil-kecil kayak gini ya. Itu mutlak sih ya, bukan mutlak sih, diusahakan ya. Tapi kalau di fermentan aja udah oke. Oke guys. Lebih maksimal lah ya dok. Nah yang ini dulu. Baby. Berarti ya Mbak, kita tanam di fermentan. Ini potnya pakai yang agak besar. Sebentar ya guys, saya ambil pot. Oke, ini Mbak, ini boleh pakai yang pot kayak gini, boleh sebesar ini. Ini kebetulan yoga pot 13. Betul. Nah, ini untuk menghemat, biasanya saya gini. Ya. Yang bagian bawah itu saya kasihkan fermentan. Ini di bagian bawah ini Mbak, kayak gini kan. Nah, itu saya kasihkan saya pakaikan fermentan ya. Nih, tuh. Kira-kira setengah berapa ya ini? Sepertiga. Sepertiga pot ya, guys. Terus baru ditambah sama fermentan baby. Fermentan baby. Ini guys, disisain loh guys. Biasanya habis di sini. Maaf ya pelanggan, kemarin bilangnya habis karena mau buat konten dong. Gak pernah dapet yang jualannya. Aduh. Nah kayak gini kan Mbak kan, kalau aku masukin aja sampai segini. Oh oke. Biasanya tak bolongin aja. Oh nanti dibolong. Iya, dibolongin aja. Jadi kita nggak capek. Betul sekali. Iya. Ini baru nih ya. Ini tak.
ini kan baby kan, jadi kita dempet-dempetin gini, oke. Ya, karena ini nggak ada akarnya. Baru kita tusuk lubang kayak gini, ya. Kita tusuk lubang kayak gini, terus masukin. Cemplungin aja. Setidaknya kita nggak usah perlu pegangin dia lagi. Nih, tuh. Nah, baru tinggal ditambah. Ih, cantik banget loh guys. Ini Mbak Dewinya. Mudahan tunasannya jadi ya guys. Kalau dia jadi kan akhirnya iya, akhirnya enggak. Kalau itu enggak. Akhirnya dianya jadi ada apa ya kita bilang ya? Ada apa sih? Legasinya itu jadi berlanjut gitu. Jadi nggak hanya stop di dia aja, ada anak-anaknya lagi. Karena kecantikan yang begitu indah seperti ini jangan stop di dia. Apalagi kan ini nggak bisa diharapin lagi Mbak. Sebenarnya kita bilang ya, yang penting dia hidup aja sudah seneng gitu. Nih, dah. Ya, jadi ini kalau ini biasanya saya 2 daun yang terbawah itu tertutup tangkainya. Nanti kita siram ini ya. Sip. Nih. Tuh, Mahadewi guys. Mahadewi orange ya, bukan merah. Tuh, ya nanti kita siram ngocor. Tuh, yang ini yang pot 13 juga. Seperti ini. Tak bantuin, Mbak. Ini pakai fermetan ya. Betul, pakai fermetan aja nih, guys, ya. Akarnya udah banyak banget itu. Gadisnya, mudahan dia sehat lagi ya, Mbak. Amin. Jadi kalau kita motong batang itu kita meremajakan batangnya. Nanti kita lihat yang habis dibongkar ya. Ya. Saya bantuin masukin aja, Mbak. Banyak yang tanya loh, Dok. Apa Mbak, itu? kalau fermetan itu ada cacingnya nggak? Karena saya geli banget Mbak sama cacing katanya. Wah, nggak akan ada guys. Asal jangan disimpan di bawah-bawah dan posisi dia pakannya udah terbuka, baru disimpan di bagian bawah ya. Cacing bisa aja masuk. Tapi kalau misalnya kayak gini, nggak ada cacingnya. Jadi harus di atas meja gitu. Iya, ya, atau di posisinya, dalam gitu. wadah, di kontainer. Mau dibuka mau enggak juga nggak apa-apa. Tuh, kalau saya itu suka nanam itu Mbak. Ini Mbak Ibu Mbak aja lah ya. Kalau saya ya itu di apa namanya? Dipendem. Dipendem, iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita pendem, nanti kalau misalnya kita mau regenerasi lagi enak gitu. Terus kalau karena kita pendem itu dia akan merangsang akar bagian bawahnya. Betul. Ya. Dan jadi cantik karena compact ya. Nah, cantik guys. Angin gitu ya. Tuh, ya sebelumnya kan kayak pohon kelapa dia. Oke. Gadis. Cantik lagi gadis. Ini bonggol ya. Bonggol. Bonggol Mahadewi. 2 bonggol. Dijadikan satu aja nih nggak apa-apa, Mbak. Atau jadi pisah-pisah aja ya. Takutnya dianya Bonggol Mahadewi. Nih Bonggol Mahadewi. Ini Mbak, monggo. Oke, kita tanam di pot ini yogap 10. Bonggol. Tuh. Oh, ini dipenuhin terus baru di. Ini segini udah cukup ini, Mbak. Oh, udah cukup. Ini udah cukup kalau segini. bonggol guys nggak usah Banyak. penuh. Nah, ini bahkan nggak usah, misalnya gini boleh ya, atau misalnya gini. Yang ini kita tanam lurus ya. Tidur. Kita tanam lurus. Aku berdiri. Satu kita tanam tidur nanti yang ini. Ini gini aja, kelihatan. Dipendem. Oh, dipendem sama. Dipendem aja semuanya ya. Dipendem aja nih guys. Tuh. Sedikit lagi. Ini juga Bonggol Mahadewi. Tapi yang ini kita bikin dia tidur ya. Udah cukup, Mbak. Cukup. Ini kita bikin dia tidur. Nih. Baru sekitar 1 cm dipendam. Sekitar 1 cm. Nah. Oh, ini ditulis tanggalnya ya, guys. Biar kita tahu ya. Ya kan ya? Mbak ya? Iya, betul. Ini tanggal 18 Januari 2022. Ini 18. Ya, nanti akan
review update ya, di update pertumbuhannya di IG Verta Garden. Betul sekali. Nanti saya cantumkan IG-nya Verta Garden di bawah. Oke guys, di kolom deskripsi. Oke, yang last but not least, ini kita bikin dia di pot yang kecil, super kecil aja dulu guys. Nanti kalau misalnya dianya udah sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan ya, boleh kita pindah ya ke pot yang lebih besar. Oke. Ini bagian bawahnya kita kasihkan fermentan. Ini nggak usah pakai yang baby ya, karena yang ini baby nih, Mbak. Yang ini nggak usah baby, nggak apa-apa. Jadi kita tuh lihat-lihatan aja mana akarnya. Yang ini akarnya udah oke, yang ini akarnya sedikit, yang ini kita kasihkan baby gitu. Kalau ada rezeki lebih besok mau dibeli babynya untuk ini ya boleh ya. Kalau ada rezeki lebih, kalau pakai fermentan aja udah baik, sangat baik guys. baby itu karena atas permintaan aja saya bikin yang ekstra. Tapi fermentan premium sendiri udah oke. Baiknya di rumah ada ya. Betul, jadi setiap betul. moodnya kita pengen motong, pengen ganti, itu sudah nggak bingung lagi. Terus kita kadang-kadang pas kita setelah bongkar baru tahu, oh ternyata ini akarnya sedikit, harus kita potong pucuk tanpa akar. Oh ini bisa. Harus ada babynya gitu. Kadang-kadang di seller yang dekat habis harus tunggu pakai kargo pengiriman 1-2 hari ya. Oh itu ya. Kalau Jakarta ini Mbak, dari misalnya dari Depok, misalnya dari Tangerang, itu gimana? Depok ke Tangerang Jabodetabek tuh ongkosnya pakai kargo sama. Sama ya? Sama. Minimal dihitungnya 10 kilo. Jadi kalau teman-teman itu belinya 2 pack 4 kilo, tetap dihitungnya 10 kilo. Wah, mendingan iya sekalian 5 pack. Jadi 10 kilo tuh semuanya. Dihitungnya per kilonya sekitar 2.500 sampai 3.000. Tuh guys, lebih murah. Lebih murah ya. Saya sendiri nggak jualan ya guys. Saya ini baby produksi. Ya, ini bagian bawah aja. Baru yang ini ya guys, ini kasih baby guys, biar dia ngurangin stresnya. Ini Rinjani ya Mbak ya? Rinjani apa Maeswara ya? Itu Rinjani. Oh ini Rinjani, iya betul. Tapi kayak Maeswara ya. Mirip ya? Mutasi jadi merah. Aglo-aglo yang mahal itu pas dilihat-lihat emang bagus, memang worth every penny lah ya istilahnya ya. Pas udah dilihat itu memang beda ya. Ya itu tadi Dok, ada harga, ada rupa, ya itu. Ya ini kan tadi kalau misalnya pun mau kita pencet-pencet, ini kan tadi ada akarnya dikit. Pencet-pencetnya jangan yang di tengah, yang di pinggirnya aja yang kita pencet ya. Oke? Ya. Nah ini jadi contoh untuk tanaman-tanaman yang habis tadi kita kerjakan guys. Habis ini ya Mbak ya, ini eman-eman ya. Kembalikan aja ke dalam itunya, medianya. Nih ya, ini jadi contoh dari bonggolannya ya. Lalu sebelah sana Mbak. Apa? Ini. Ini nah tuh gadis. Akarnya, ini yang tanpa akar sama sekali. Tanpa akar sama sekali, Mahadewinya. Ini jadi contoh ditanam pakai fermentan guys ya. Ini cara dari ditonton videonya dari awal sampai akhir ya, dari perawatannya, lalu bagaimana cara memotongnya sampai kita tanam ya. Setelah ini ya, tadi itu kan kita bongkar tanaman potong tanaman tanpa bongkar. Betul. Nah ini nanti aglo yang berikutnya adalah aglo-aglo yang kita bongkar karena batangnya bukan lagi sepanjang ini segini-segini ya guys, tapi udah segini-segini. Sudah panjang banget pokoknya ya Dok ya. Udah kayak mistar. Bahasa zaman dulu udah kayak penggaris. Oke guys, untuk yang sesi ini itu aja. Jangan lupa di like videonya, di subscribe. Jangan lupa tonton sampai selesai. Terus perhatikan setiap detailnya supaya jangan ada yang missing ya informasinya. Ya Mbak. Betul. Ya. Terima kasih loh dokter ini. Jadi praktek langsung ya, dari yang teman-teman mungkin masih sama sekali takut motong gitu.
sekarang mungkin sudah langsung ambil pisau, potong. Juga untuk para kolektor yang mungkin memang sudah melihara aglonya lama ya, terus tiba-tiba kok agloku, padahal agloku kemarin rimbun, sehat, bagus gitu kan, kok tiba-tiba daunnya menguning satu-satu yang akhirnya jadi kok jadi nggak bagus gitu, jadi kayak pohon kelapa. Itu jawabannya ya. Dan ini yang kejadian di banyak tanaman termasuk Marsa Anjing. Marsa Anjing. Iya. Oke, guys, see you next video. Bye, salam sehat, salam hijau dari Rumah Fermetan. Sarangi. Nah, ini Wow. raksasa ini dari 21 daun sebelumnya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daun.